Monggo silakan Pak Ustadz. Kepencet mic-nya Pak. Belum makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kajian Senin malam dimanapun berada, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta alam ini. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan pelukan cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Kami ingin mengenal-Mu, ingin menuju-Mu, menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai keberadaan-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini. Semoga kecerdasan mereka yang hadir di sini terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, sehingga kami memahami serta mengenal jati diri kami sendiri, memahami jalan pulang kembali, dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih, semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja, memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. 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 Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan keterangan tentang sholat. Malam ini kita akan urai arti dan dasar gerakan dalam sholat. Ya. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa ada juga yang disebut sebagai sholat daim, sholat sepanjang hayat gitu ya. Makanya disebutnya iqomus sholat, mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan ya sudah tegak terus, tidak boleh roboh kembali. Nah, pertanyaannya apa arti dan apa dasarnya gerakan dalam sholat? Orang bertanya, apa sih artinya berdiri, apa artinya ruku, apa artinya i'tidal, dan seterusnya. Nah, yang pertama akan kita sampaikan adalah dasarnya dulu. Nah, dasar-dasar yang menjadi gerakan dalam sholat, seperti berdiri,
ada ruku, ada duduk, dan sebagainya. Bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran 190 sampai 191. 190. Sorry. 190 dulu ya. Kita diatur dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ada ingat Allah ketika berdiri, ada ingat Allah ketika duduk, ada ingat Allah ketika berbaring. Artinya mengingat Allah itu sepanjang ayat. Ya. Karena tujuan sholat juga diantaranya adalah untuk mengingat Allah. Seperti yang disampaikan di dalam surat Toha ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-14. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Di surat 20 ayatnya 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Aqim. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Di surat yang tadi, mengingat Allah bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, juga dalam keadaan berbaring. Artinya ingat Allah setiap saat sepanjang hayat, kapanpun, dimanapun. Nah, berkaitan dengan gerakan-gerakan dalam sholat, maka sholat yang pertama dilakukan dalam keadaan berdiri. Ini kan gerakan ya. Gerakan pertama kan berdiri dulu gitu. Nah, berdiri dalam sholat itu dilakukan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Berdiri dengan mengucapkan takbiratul ihram. Kalau berdiri artinya iqom, qomat, makanya akim kan. Wa akimis sholat. Akim itu artinya dirikan. Dirikanlah atau tegakkanlah gitu. Ketika berdiri tegak, mengucapkan takbiratul ihram. Berdiri, mendirikan, itu kan tidak boleh dirobohkan lagi. Nah, berdiri itu mengandung arti konsisten. Sementara takbiratul ihram gitu. Takbir itu artinya mengagungkan. Mengagungkan, ihram itu artinya sesuatu yang penting gitu. Jadi ketika dikatakan berdiri dengan mengucapkan takbiratul ihram, artinya konsisten dalam mengingat Allah dan memperhatikan firman-firman Allah yang penting gitu. Kenapa? Karena setelah takbiratul ihram nanti ada ayat yang dibacakan gitu. Kita lihat ayatnya. Surat 2 238. 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wakumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah. Qanitin dengan patuh, dengan taat, dengan konsisten gitu ya. Nah, ini dasar gerakan sholat berupa berdiri. Jadi berdiri itu juga ada perintahnya. Berdirilah karena Allah. Waqumu lillah.
Maka gerakan sholat diawali dengan Berdiri. posisi berdiri. Posisi berdiri dengan mengucapkan takbiratul Ihram. ihram. Artinya Betul. tadi Mengagungkan yang penting. maknanya konsisten dalam mengingat Allah dan selalu memperhatikan firman-firman Allah yang penting. Karena semua firman Allah adalah penting. Makanya ihram itu kan artinya terhormat, terpenting ya. Arbaatun hurum berarti 4 bulan penting yang mesti dihormati. Jangan dilanggar gitu. Nah, nanti kalau posisi berdirinya adalah makmum, berarti makmum siap mendengarkan apa yang dibacakan. Kalau sholatnya sendiri berarti kita juga menyimak apa yang kita Baca. Coba kita lihat ayat yang lain. 238, ini 239-nya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan. Boleh sholat sambil jalan? Boleh. Ada Nah, perintahnya. ini ayatnya. Apabila kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan, aurukbanan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini yang kemudian disebut sebagai sholat daim, sholat yang tidak terikat waktu. Kapanpun lagi jalan, lagi kendaraan, gitu ya, dan seterusnya. Ingat. Nah, terus dalam keadaan ingat. Nah, berikutnya ketika kita berdiri itu kan ada ayat yang akan dibacakan, baik mendengar bacaan imam kalau lagi berjamaah atau bacaan kita. Nah, ketika Quran dibacakan maka harus diperhatikan. Surat 7 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, berarti orang lain yang baca, maka dengarkanlah baik-baik. Jika kita yang baca, ya kita simak sendiri. Dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Gitu ya. Nah, tadi sebagaimana yang dikatakan, bahwa gerakan awal dari sholat adalah berdiri dengan mengucapkan takbiratul ihram. Takbir itu artinya membesarkan juga mengandung arti memprioritaskan gitu. Jadi kita prioritaskan, kita besarkan. Ihram itu yang terpenting, yang wajib dihormati. Makanya dengan menyebut, bunyinya apa? Allahu Akbar. Gitu. Allah Akbar berarti Allah yang prioritas. Allah yang menjadi prioritas gitu. Allah yang maha besar yang harus jadi prioritas. Nah, ini dasarnya ucapan. Kalau tadi kan gerakannya. Gerakan berdirinya kan tadi ada kalimat apa? Berdirilah untuk Allah. Iya. Bunyi takbiratul ihramnya apa dasarnya? Allahu Akbar itu ya. Kan bunyinya Allahu Akbar ya. Itu dasarnya di surah 74. 74 1 sampai 3 ya. 74 Al-Mudassir 1 sampai ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berkemul, bangunlah. Kum tuh bangun atau berdirilah. Kum fa'angzir, berdirilah dan kamu harus ingat. Berilah peringatan berarti kita mesti ingat. Makanya berbarengan dengan takbir ada kalimat niat. Niat itu kan berarti ingat. Karena segala amal perbuatan tergantung niat. Niat itu artinya ingat kita mau ngapain. Makanya ada niat kan gitu. Kum, berdirilah, lalu ingatlah. Nah, bukti ingat salah satunya adalah dengan niat. Nah, di dalam hukum fikih niat itu dibarengkan dengan takbir. Tapi takbir di urutan berikut. Warobuka fakabbir. Maka Tuhanmu agungkanlah. Gitu. Bukan Pak Agung ya. Agungkanlah. Fakabir itu agungkan. Allah maha agung. Allah maha besar. Jadi berdiri, posisinya berdiri. Ya.
posisi berdiri dengan mengucapkan kalimat takbir. Nah, ini dasar ayatnya. Dasar berdiri, dasar atau ayat tentang keterangan berdiri ada di surat tadi. Ya, di surat sebelumnya, di surat 2:238. Berdirilah untuk Allah. Sambil berdiri, kemudian dibuka dengan takbiratul ihram. Nah, sebelum takbir ada apa? Ada ingat tadi. Makanya di sini ada niat posisinya. Itu yang pertama, ya. Nah, gerakan yang kedua, ini kan kita lagi cerita gerakannya ya. Bukan lagi cerita bacaannya. Berdiri, gerakan berikut setelah berdiri apa? Ruku kan? Ruku. Nah, ruku itu dilakukan dengan menundukkan kepala sejajar dengan punggung. Menundukkan kepala lurus dengan punggung. Apa maknanya? Maknanya setelah kita konsisten mengingat Allah dengan tetap mengingat firman-firman Allah atau dengan tetap mengagungkan Allah atau memprioritaskan Allah, ya wujud memprioritaskan Allah berarti menyimak, memperhatikan firman Allah. Nah, setelah mendengar firman Allah dalam berdiri tadi kan setelah setelah takbir kan baca iftitah. Baca suratul Fatihah. Itu kan tidak termasuk gerakan, ini ucapan. Dan di situ ada kan membaca ayat Quran. Nah, setelah takbir, iftitah, Fatihah, baca ayat, kemudian kan ruku gerakannya. Ruku. Kalau Bapak Ibu ketemu orang Jepang, kalau dia hormatin kita gimana? Mengkuk. Hai. Hai. Gitu kan? Ruku. Nah, ruku artinya siap, tunduk, patuh melaksanakan perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Jadi ruku itu artinya siap, tunduk, patuh, dan patuh melaksanakan wahyu, melaksanakan firman Allah yang barusan dibaca di dalam berdiri tadi. Dan dilakukan bersama dengan orang-orang yang tunduk. Ruku dari kata roka'a, artinya condong, manggut, mengiyakan gitu. Siap, siap gitu, mengiyakan gitu. Sip, yes gitu. Ini ayat tentang ruku. Di surat 2 ayatnya 43. 2:43. Monggo Ibu Ika. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini perintah ruku. Rukulah beserta orang-orang yang ruku. Berarti mendirikan sholat itu kan ada rukunya juga. Rukulah berarti tunduklah, patuhlah bersama-sama orang yang patuh. Ada juga di surat, ini surat 2 ya. Nah, surat 3. 3:43, ganti suratnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 43. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah ruku. Rukulah. Ruku itu artinya tunduk. Nah, sebelum sujud, dari ruku kan nggak langsung sujud kan? Dari ruku sebelum sujud apa namanya, Bu? Nah, namanya i'tidal namanya. I'tidal yaitu mengembalikan posisi dari ruku kembali berdiri tegak. Apa artinya? Suara siapa? Oke. Sudah, Pak. Ibu. I'tidal itu mengembalikan posisi kembali berdiri tegak. Artinya tegakkan keadilan. Namanya i'tidal dari kata adalah adil. I'tidal menegakkan keadilan. Seimbang dalam segala hal, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. I'tidalan namanya. I'tidal itu artinya menegakkan keadilan sebelum ruku. I'tidal dari kata adalah menjadi i'tadala, ya tadilu i'tidalan, menjadi keseimbangan.
Kalau adil itu seimbang, kalau i'tidal keseimbangan. Jaga keseimbangan. Jangan berdiri terus, jangan duduk terus. Jangan di luar terus, jangan di dalam terus. Gerak terus kecapean, diam terus. Malah sakit pinggang, Pak. Nah, gitu. Namanya harus ada keseimbangan. I'tidal mengajarkan keseimbangan. Terus jangan berdiri terus, betul. Lah iya, berdiri terus kan pegel, duduk terus juga semutan. Malah sakit, Pak, banyakan duduk. Nah, jadi dalam hidup itu juga perlu terus Tidak. Jadi i'tidal tidak hanya dalam sembahyang, Bu. Iya, betul. Ini namanya disebut dengan sholat daim. Daib. Kita harus tetap melaksanakan keseimbangan. Dalam hal apapun, makan mesti seimbang, gizinya mesti seimbang. Betul. Nggak boleh kebanyakan minum air jadi kembung. Tidur juga kan sama kan, nggak boleh Nah, banyak tidur juga harus seimbang. Kebanyakan tidur repot, nggak bisa tidur juga. Kurang tidur juga bagus. Nah, Ya. itu namanya i'tidal. I'tidal. Jadi sholat daim, sholat sepanjang hayat, ya kayak tadi. Berdiri itu berarti konsisten. Hidup tuh harus konsisten. Takbiratul ihram, prioritaskan Allah. Dengan tetap memperhatikan ayat-ayat Allah. Setelah mendengar ayat Allah, kita harus tunduk. Dan harus seimbang. Namanya i'tidal. Ya, i'tidal. I'tidal juga mengandung arti siap melaksanakan sebelum sujud kan? Karena sujud itu artinya melaksanakan, mengaplikasikan gitu. Yang keempat. Ya. Sebelum kita mengaplikasikan apapun, kita mesti lihat dulu, harus lihat keseimbangannya dulu, jangan kelewatan gitu. Ya jangan bablas gitu. Nah, kita lihat ayatnya surat 5 ayat 8 ya. 5 ayat 8. Boleh ganti, Bu? Nunjuk, Bu. Silakan, Bu. Siapa yang siap, Bu? Eti, ya. Monggo, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 8. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, berlaku adillah. I'tidal itu berarti berlaku seimbang. Tidak berat sebelah. Ya, gitu. Makanya i'tidal terus diulang-ulang kan. Nah, setelah i'tidal, baru kemudian sujud. Sujud kan, gerakan berikutnya kan sujud. Ya. Sujud itu prakteknya atau syariatnya, ritualnya meletakkan dahi kan? Ya. Dahi di tanah atau dahi di bumi. Ada 7 anggota yang harus menempel. 7 ya. Satu nih. Dahi. 2 tangan jadi berapa? 3. Lutut 2. 5. Ya. Jempol kanan. Ujung jari jempol 2. Kiri kanan. itu 7. Ujung jarinya ya, bawahnya bukan ujung ininya, bawahnya ya. Ya. Ini jari ditekuk nih. Jadi 7 anggota sujud 7 itu ya. Jangan bukan, kecuali nggak ada tangannya atau nggak ada lututnya, lain cerita itu. Normalnya gitu. 7 anggota sujud yang mesti nempel di bumi. Ya. Sujud dari kata sajadah. Sajadah yasjudu sujudan. Sujud bermakna mengaplikasikan, aplikatif gitu, aplikatif. Bersujud berarti mengaplikasikan perintah Allah di muka bumi. Mengaplikasikan perintah-perintah Allah di muka bumi. Pikiran kita mikirnya memakmurkan bumi. Ini kan dahi kita, jidat kita kan nempel di bumi. Berarti isi kepala kita mikirnya apa? Untuk bumi. Bagaimana ini bumi lestari. Bagaimana memakmurkan bumi. Tangan kita nempel juga di bumi. Berarti karya kita
untuk pemanfaatan Untuk bumi. memakmurkan bumi. Bumi. Lutut sama ujung kaki kita, jari kita juga menempel di bumi. Hmm. Setiap langkah kita di bumi, jangan merusak bumi. Gitu. Kemanapun pergi dalam rangka memakmurkan bumi juga. Karena manusia khalifah di Bumi. bumi, bukan di bulan. Kecuali pindah bumi ya berarti di bumi sana nanti makmurnya gitu. Karena sekarang kita di sini, maka bumi ini yang mesti kita makmurkan. Oke, kita lihat ayatnya ya. Sujud. Suratnya surat 22. Surat 2 ya. Ini di surat Cipta Ibrahim. 125. Kurang. Nah, ini ada kata sujudnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Teruslah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, surat 2 ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Sujud. Ya, ingat ketika kami jadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat, musola. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf, iktikaf, yang ruku, dan yang Sujud. sujud. Dari kata sajadah tadi artinya aplikasi, mengaplikasikan perintah Allah di muka bumi. Nah, setelah sujud, gerakan berikutnya apa, Bu? Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk namanya duduk tasyahud. tasyahud. Bacaannya namanya tahiyat. Atau duduk at-tahiyat, atau duduk tasyahud atau tawaruk namanya. Duduk dengan bertumpu pada telapak kaki. Namanya iftiros. Yang rakaat kedua tuh ya. Ya. Jadi ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk namanya. Apa artinya? Artinya menghamparkan bumi. Jadi bumi itu harus dihamparkan. Dihamparkan itu firosan, makna lainnya mesti dieksplor. Eksplor apa dieksplor ya? Eksplorasi. Dieksplorasi, tapi jangan dirusak. Jangan di apa lawannya eksplorasi itu namanya? Dieksploitasi. Eksploitasi itu berbeda dengan eksplorasi kan? Iya. Nah, iftiros itu artinya mengeksplorasi bumi gitu. Memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, makanya nanti lihat di bacaannya ya. Ya. Ini kan baru posisi gerakannya dulu. Gerakan duduk iftiros atau tawaruk maknanya adalah bumi kita ini mesti dieksplorasi. Dieksplor ya, bukan dieksploitasi artinya gitu. Nah, ini lihat ayatnya dulu. Suratnya surat 2 ayatnya 21 22 ya. Oke, ganti silakan. Nurjana Bu Nurjana mau bicara mau baca? Silakan. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan dari orang-orang yang sebelumnya agar kamu bertakwa. Oke, lanjut. Ini ada kata firosannya nih. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Nah, jangan salah paham ya. Bumi sebagai hamparan bukan bumi flat. Kan ada ayatnya bumi dijadikan sebagai hamparan, berarti bumi ini datar, bukan bulat. Oh, jadi gitu artinya ya. Firosan dari kata farosha artinya mengeksplor, Bu. Dihamparkan tuh dieksplor gitu. Nah, coba lihat kalimat berikut ya. Dialah yang menjadikan bumi, alladzi ja'ala lakumul ardo. Dialah yang menjadikan bumi firosan untuk dihamparkan.
untuk dieksplor. Ibu kalau mau bertani, tanahnya diapain dulu? Diolah. Diolah. Nah, diolah tuh digemburkan, dirata-rata kan? Iya. Nah, diratain itu namanya virosan, Bu, untuk supaya bisa ditanemin. Nah, Ya kalau tanahnya masih nggak beraturan kan gimana mau dihamparkan gitu. Dihamparkan tuh dieksplor, diolah gitu. Orang bilang tuh kan bumi datar kan, orang nggak ngerti virosan itu apa ya. Terus dan langit sebagai bina, wasamaa bina, bina itu binaan. Kenapa? Ketika bumi diolah, ketika bumi dieksplor, itu mesti melibatkan langit sebagai pembinanya. Bapak Ibu bertani, ya, tapi iklimnya tidak mendukung, cuacanya tidak mendukung. Kira-kira tumbuhannya bagus nggak? Tidak cocok ya. Kalau kemarau kering nggak bisa Ya kan? kan kemarau kan kering. Jadi langit itu menjadi pembinanya. Makanya orang tahu kapan kita bercocok tanam, kapan kita panen, ya kapan kita istirahat kan? nah, Karena ketika bumi dihamparkan, mesti melihat langit, lihat cuacanya, lihat kondisinya, Bu. Ya kan iklimnya kan mesti disamain. Jangan gini, Ibu pergi ke Lembang tuh. Nah, kalau pergi ke Lembang, kalau ke Bandung tuh ke Pangalengan itu kan orang tuh di tiap rumah kan itu jualan bunga tuh ya. ya, Bagus-bagus nggak, Bu, di sana bunganya? bagus. Nah, bagus-bagus kan? Nah, Ibu Eti itu ngeborong bunga di sana. Bunga ros, bunga sedap malam diborong tuh. Kan di sana kan bagus tuh. Dibawalah ke Bekasi, Bu. Sebulan atau jangan sebulan, 2 minggu di Bekasi itu bunganya gimana? Bagus nggak, Bu? Panas kan? Kering. Apa masalahnya? Udaranya nggak cocok kan? Itu kan langitnya nggak cocok. Langitnya tuh, iklimnya nggak, sono kan sejuk gitu. Ya bunganya bagus-bagus. Tiba ke sini, udah nggak berkembang lagi, nggak berbunga lagi. Ya harus Itu cocok. mesti perlu ada cuaca yang dimodifikasi gitu maksudnya. Itu Ya. kan wasama binaan namanya. Langit sebagai pembinanya. Pembina itu juga mempengaruhi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan kami turunkan dari langit ma'an. Ini kita mau baca ayat ufuk bisa, mau baca ayat dia juga bisa ya. Nah, kita Ya. lihat bacanya ayat ufuk dulu nih ya. Ayat ufuknya dulu. Dia yang menjadikan bumi untuk dihamparkan. Dihamparkan maknanya diolah, dikelola, dieksplor gitu ya. Wasama binaan, dan langit sebagai binanya, pembinanya. Lihat situasi, kondisi cuacanya kalau mau mengolah bumi, cocoknya dipakai apa nih di sini gitu. Wanzala minas sama'i ma'an, dan kami turunkan dari langit air. Air namanya hujan. Berarti mengolah bumi, lihat beberapa faktor, lihat cuaca dan lihat airnya di situ. Tanah itu kan ada tanah kering, tanah gembur, tanah cadas, tanah keras kan. Ini unsur airnya gimana, unsur haranya gimana nih, top soilnya bagus nggak kan, lihat tuh mainnya. Ya kalau kering berarti mesti banyak pengairannya di situ, masih airnya masih bagus tuh. Fakhraja bihi minas samaroti rizqal lakum. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Jadi ketika kita bicara sembahyang itu, sholat itu, ada gerakan duduk iftiros dari kata farosan. Farosan, firosan. Firosan itu artinya menghamparkan bumi. Menghamparkan bumi bermakna mengeksplorasi bumi, diolah, dikelola supaya menjadi Rezeki. jadi rezeki. Jangan salah, orang berangkat sholat buang sampah ke kali. Habis sholat tawuran, demo. Ya gimana menghamparkan buminya? Artinya sholatnya kan menjadi, maaf nih tanda petik, jadi sia-sia tuh. Barusan ngapain aja barusan? Itu orang kalau nggak paham gitu. Hanya gerakan tapi nggak ngerti ini untuk apa gerakan ini gitu. Duduk iftiros berarti beraktivitas, siap menghamparkan bumi gitu, siap mengeksplorasi sumber daya alam gitu. Jangan dieksploitasi. Sehingga kalau kita perhatikan selama kita duduk iftiros tadi atau duduk tawaru kan ada bacaan tuh. Ya. Namanya bacaannya at-tahiyat. At-tahiyat.
At-tahiyat artinya penghidupan. Dari kata hayyun. Hayyun artinya hidup. At-tahiyat juga bermakna penghidupan. At-tahiyat juga berarti penghormatan. At-tahiyatu lillah. Segala kehidupan milik Allah. Berarti kalau kita ingin menegakkan sholat, harus bisa melahirkan sumber kehidupan. Jangan mematikan kehidupan gitu. Karena at-tahiyat artinya penghidupan. Jika at-tahiyat bagian dari sholat, berarti orang yang menegakkan sholat harus bisa membuat sesuatu yang menghidupkan atau memberi penghidupan. Dengan kata lain, at-tahiyat artinya menjalani hidup dan kehidupan harus lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya, nah kita lihat ayatnya surat 4, 85, 86 ya. 4. Boleh ganti. Bismillah. Silakan, Saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita belum bahas syafaatnya, nanti syafaatnya dibahas sendiri. Barang siapa yang memberikan syafaat. Syafaat dari kata syafaat, syafu artinya berganda. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Memberi syafaat berarti memberi manfaat berganda gitu. Oke. Man yasfa syafaatan, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik. Man yasfa syafaatan hasanatan. Syafaatan hasanatan berarti manfaat yang baik. Manfaat yang baik yang berganda. Namanya syafaat. Kalau witir, wasyaf'i wal watri, kan ada di Al-Fajr. Wal fajri walayalin asyr. Wasyaf'i wal water. Jadi pasangan syafa'a itu witir. Kalau witir ganjil. Kalau syaf'i, syafa'a itu artinya ganda, berganda ya. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, memberikan manfaat berganda tapi yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberikan syafaat yang buruk, berarti madaratnya buruk juga, berganda. Misalnya Bapak Ibu bikin konten apa aja terserah. Nah, konten itu positif, membuat banyak orang terinspirasi melakukan kebaikan. Nah, berarti Bapak Ibu memberi syafaat hasanah namanya. Oke. Nah, ada lagi orang yang membuat konten. Nah, ketika atau setelah orang melihat konten barusan, dia jadi penjahat, bukan jadi penjahit. Tanya. Karena terinspirasi oleh konten tadi yang negatif tuh. Nah, berarti dia telah memberi syafaat yang buruk. Apa bedanya? Orang yang memberi syafaat baik berarti dia dapat royalti. Setiap orang terinspirasi, kita dapat nilai plus tuh. Royalti lah istilahnya. Nah, jika orang membuat konten negatif, membuat orang terinspirasi berbuat keburukan, maka kita pun dapat royalti keburukannya tuh. Sampai kapan? Ya, Pak? Ya, berganda namanya itu, berganda. Makin banyak orang terinspirasi, ya makin banyak dosanya kalau keburukan ya. Ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya, jejak digital tuh kejam Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin udah meninggal, tapi jejaknya masih ada kan? Jadi buatlah konten yang positif. Jangan posting sesuatu yang buat orang terinspirasi jadi buruk tuh. Namanya syafaat. Nah, kita lanjutin ayat berikutnya. Itu reward sama punishment kali ya, Pak ya? Lebih ke situ, reward punishment. Oke, lanjut. Ini kan lagi cerita tahiyat nih. Lanjutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan,
maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Atau balaslah, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ya, semuanya dihitung ya. Oke. Kan sebelumnya cerita syafaat nih. Ya. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini kan terjemahan bebasnya seperti ini, nggak salah. Ini nggak salah. Tapi coba kita kaji ulang secara harfiahnya. Wa idza, apabila huyyitum. Huyyitum, ini dua kata ya. Huyyitum. Tumnya kan antum. Antum tuh kamu gitu. Ya. Kalau tumnya dipisah menjadi apa? Huyyi kan? Huyyi dari kata hayun. Hayun jadi huyyi. Kalau hayun hidup, kalau huyyi dihidupkan jadi majul. Jadi majul posisinya. Di. Kalau hayun artinya hidup, kalau huyyi artinya dihidupkan. Artinya di sini apa? Apabila kamu dihormati. Apa hubungan antara hidup dengan hormat? Kalau kita mau jujur, mau merenung lah. Ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan lahir ke dunia, hidup kan? Iya. Nah, hidup ini adalah sebuah Kehormatan. Nah, karena hidup itu sebuah kehormatan, maka tidak boleh disia-siakan. Lakukanlah sesuatu yang memberi nilai positif atau memberi inspirasi positif kepada orang lain. Namanya tadi syafaatan hasanah. Jadi ada kalimat yang tersembunyi. Apabila kamu dihidupkan dan hidup itu adalah sebuah kehormatan. Apabila kamu diberikan kesempatan hidup sebagai bentuk penghormatan buatmu dengan suatu kehidupan. Apabila kamu dihidupkan dengan suatu kehidupan. Apabila kamu dihidupkan sebagai bentuk kehormatan, ya, maka fahayu, bukan balaslah. Fahayu, maka hiduplah dengan terhormat. Kan itu ya? Karena hidup adalah kehormatan, fahayu, maka hiduplah dengan terhormat. Terhormat berarti maknanya ke ayat sebelumnya. Jadilah orang yang memberi syafaatan hasanatan gitu. Terhormat hidupnya. Ya, coba kita terima ulang ya. Saya bolak-balik nih. Apabila kamu dihidupkan dengan sebuah kehidupan. Hidup dan kehidupan adalah sebuah kehormatan. Fahayu, maka hiduplah sebagai orang yang terhormat. Ya. Fahayu bi ahsana minha. Lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Au rudduha. Jika tidak sanggup hidup dengan terhormat, lebih baik dari kehidupan sebelumnya, kamu boleh tolak. Lebih baik menolak. Nah, lahir lagi itu ya kan, makanya dia nggak kejadian itu ya kan. Makanya tadi si abang bilang, ngingetin, jangan main-main dengan hidup. Kalau kita nggak diberi kesempatan hidup lagi gimana? Ketong kita, Pak. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiban. Labithina fiha ahqoba. Jangan dikira memang masuk neraka sehari. Iya, miliaran. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Semuanya diperhitungkan, Pak. Semuanya diperhitungkan. Nah, jika kita hidup tidak mau memperhitungkan sebab akibat, udah. Gitu, Pak. Ya, kalau diberi kesempatan hidup lagi. Kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya tahiyat, Pak. Tahiyat itu kan ini artinya. At-tahiyat. At-tahiyatu lillah. Kehormatan milik Allah. Kehidupan milik Allah. Allah memberi kita kehidupan. Lah, kita sia-siakan lagi mana? Berarti dia orang belum tahiyat. Kalau hidupnya belum terhormat, belum bisa memberi penghidupan.
At-tahiyatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dan seterusnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sembahyang udah berapa lama? Kalau Ibu Eti sekarang udah berapa umurnya? Berapa kali at-tahiyat, Bu? Udah banyak sekali. Nggak ngitung ya, Bu. Lah iya, ketika kita sholat terus tahiyat tuh, sadar nggak sampai ke sini? Enggak. Nah, itu Belum. berarti sembahyang selama ini mabok dong. Mabok. Mabok, orang nggak paham. Nah iya, gitu. Hidup tuh mesti terhormat. Bentuknya apa? Harus bisa memberi penghidupan. Gitu. Karena hayat, huyitum, at-tahiyat itu kan penghidupan, hidup dan kehidupan. Gitu. Seperti itu. Nah, coba. Jadi gini. Apa kalimatnya itu? Ketika seseorang mengerjakan perintah Allah, maka akan ketemu syarat-syarat yang disebut namanya rukun sholat. Jadi sholat itu ada rukunnya namanya. Dan para ulama telah membuat rumus. Ada setidaknya 10 atau 13 rukun sholat. Setidaknya 10. Dan 10 rukun ini mesti dibawa dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Tidak hanya ketika sembahyang di masjid. Enggak. Maka itu yang disebut dengan sholat daim namanya. Sholat selamanya. Sholat sepanjang hayat. Sholat sepanjang hayat berarti mengaplikasikan 10 rukun sholat. Nah, coba kita urut satu-satu. Urutan pertama rukun sholat adalah niat. Niat atau ingat. Terus gini, kita harus selalu ingat bahwa Allah sebagai asal, pangkal, sumber terciptanya segala macam realitas alam semesta. Itu niat, Bu. Selalu ingat bahwa Allah sebagai asal, pangkal, sumber terciptanya segala macam dan warna alam semesta atau realitas alam semesta. Rukun kedua, kemudian kita berdiri. Berdiri kan? Ya. Berdiri tadi mananya apa? Konsisten, selalu ingat Allah, dan siap mendengar, menerima, dan melaksanakan pesan-pesan dari Allah lewat wahyu yang akan dibaca. Kapan? Ya kapanpun, dimanapun. Nah, yang ketiga, berdiri takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Artinya apa? Menyerah, pasrah terhadap wahyu Allah, firman Allah. Ya kan? Menyerah. Setelah takbiratul ihram dibuka dengan iftitah dan kemudian Fatihah. Iftitah atau Fatihah artinya siap membuka hati. Membuka hati dan sikap hati terbuka kepada Allah. Oke, itu makna singkatnya gitu ya. Ya. Nah, posisi tangan di mana? Setelah takbiratul ihram tadi, Bu. Di dada. Di dada apa di atas dada? Ya. Jangan berantem. Pokoknya sedekap deh. Jangan berantem. Ya, sedekap pokoknya mah. Di mana sedekapnya terserah. Mau di sini. Jangan di muka, Pak. Ya, jangan di muka. Ya, sedekap berarti Bapak pernah lihat orang mati diapain tangannya? Sama. Nah, ini kan? Nah, Ya. gini, berarti kan ini. Berarti bersedekap itu seakan-akan kita ini mati. Jadi bersikap mati. Ada orang istilah pepatah orang Jawa itu apa? Mati sakjeroning urip. Nanti sebelum mati. Ya,
mati sakjroning urip terus Pada ini simbol. Hmm. Bersikap mati maksudnya gini, sami'na wa atokna. Kami siap mendengar firman Allah wahyu dan kami siap taat. Taat. Baik wahyu yang dibaca sendiri maupun wahyu yang dibacakan oleh imam. Sedekap ya. Sedekap itu udah siap nih. Makanya iftitah Fatihah. Ruku setuju terhadap wahyu yang dibaca. I'tidal setelah setuju harus ada koreksi supaya ada keseimbangan. Nah, setelah i'tidal baru sujud. Sujud berarti setelah paham siap diaplikasikan. Apa aplikasinya? Duduk iftiros. Duduk iftiros siap menghamparkan bumi, siap mengeksplorasi bumi untuk kemanfaatan sebanyak-banyak makhluk Allah. Namanya at-tahiyat tadi. Kemudian ditutup salam ke kanan, salam ke kiri. Salam ke kanan berarti menjadi rahmat, kesejahteraan bagi kawan dan juga bagi lawan. Semua orang, Pak. Gitu. Nah, ada pendapat lain tentang gerakan sholat. Pendapat lain tentang makna gerakan sholat. Ini pendapat lain ya. Ketika kita berdiri, maka berdirilah seperti gunung. Kokoh kan? Berdirilah seperti gunung. Atau berdirilah seperti pohon. Kalau pohon goyang-goyang. Berdirilah seperti gunung. Ketika kita ruku, maka berjalanlah seperti binatang. Konsisten, Pak. Ketika sujud, maka sujudlah seperti melata. Ketika duduk, duduklah seperti batu. Ya, jadi berdiri seperti pohon, atau gini, berdiri mewakili pohon. Ruku mewakili binatang. Sujud mewakili melata, merayap. Duduk mewakili batu. Pendapat lain, ini pendapat lain. Berdiri mewakili sumber api. Karena api itu, nyalain api kan ke atas, Pak. Gitu ya. Berarti berdirilah seperti api. Rukulah seperti angin. Sujudlah seperti air. Duduklah seperti bumi. Tanah namanya. Jadi avatar dong. Iya. Kenapa berdiri? Karena dalam diri kita ada apinya. Tapi kalau api terus jadi sombong, Pak. Ruku. Seperti angin. Jadi ruku mewakili angin. Sujud. Seperti air mengalir ke atas ke bawah kan? Ada aliran darah ke kepala tuh. Duduk itu seperti bumi. Kenapa? Karena dalam diri kita ada 4 unsur itu. Ya, coba lihat ayatnya nih. 24:41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung dengan mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pohon sembahyangnya berdiri. Binatang sembahyangnya dia ruku. Iya, itu cocok. Melata sembahyangnya yang rayap. Batu, gunung sembahyangnya dia berdiri diem gitu. Kan mewakili semua makhluk tahu sembahyangnya. Karena manusia khalifah di muka bumi. Maka manusia mewakili semua makhluk di muka bumi. Pohonnya ada, gunungnya ada, sifat binatangnya ada, tanahnya ada, airnya ada, udaranya ada.
apinya ada kan? Maka dalam diri manusia ada semua unsur tadi. Maka manusia ya sholatnya sepanjang hayat tadi mewakili semua makhluk. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Monggo. Kalau nggak ada, kita langsung ke rokaat. Ada orang nanya, kenapa 2, kenapa 3, kenapa 4? Mic-nya, Ya, Jana, mic-nya di unmute dulu. ya monggo. Itu yang mengenai penghormatan tadi tuh. Ada yang bilang penghormatan, misalnya kalau kita dikasih penghormatan, misalnya Assalamualaikum, maka jawablah dengan Yang yang lebih lebih baik. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya pengertian seperti itu atau gimana itu? Boleh, tidak salah. Tidak salah, Bu. Itu juga benar. Ya, yang penting terjemahan ayat, makna ayat tidak boleh bentrok dengan ayat yang lain. Ibu Nur tinggal di mana? Di Sawangan, Depok. Oh, Sawangan, Depok. Ya, gitu ya, Bu ya. Terjemahan yang tadi tidak salah. Apabila kamu dihormati, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Tidak salah, Bu. Tapi kalau kita ambil arti lain, boleh nggak? Boleh, karena tidak menyalahi juga. Tidak salah juga. Selama tidak ada bentrok. Tidak boleh bentrok ayat dengan ayat lainnya gitu. Nah, masalahnya gini, Bu. Ada ayat begini. Jangan sembarangan mengumbar salam. Jangan sembarangan mengumbar salam. Satu ketika datang seseorang kepada Nabi Ibrahim. Orang tadi tidak membaca Assalamualaikum, hanya dia baca salam. Salaman, dibaca salaman. Ya, tapi ini nanti ngebahas salam jadi panjang ya. Makna yang tadi tidak salah. Itu juga bisa diamalkan. Kalau kita diberi 1, kita balasnya berapa? 2. Minimal Minimal 1. minimal sama 1 berarti kan? Ya, minimal sama. Kalau kita dibacain Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sama nggak? Sama. Nah, kalau ini lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik kan? Terus temennya Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tambahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tambahannya? Habis. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin mamagfiratuh. Ya, apa begitu? Silahkan. Itu juga tidak salah. Ya. Terus orang-orang katakanlah Ustadz mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawabnya apa? Waalaikumsalam. Itu berarti kurang dong. Kurang. Gimana kalau gitu, Bu? Nah, gini ya. Nah, ini di luar tema ya. Tapi tidak di luar tema karena berkaitan dengan salam ya. Ya. Nah, padahal itu cerita tahiyat, Bu, bukan cerita salam. Betul nggak, Bu? Betul. Ah, Tahiyat. itu kan bukan lagi cerita salam. Iya. Ada yang bilang katanya kalau orang diberi salam orang bukan Islam, jawabnya waalaikum aja katanya. Nah, itu kan jadi pelit karena Ya. lebih baik. Kan harus lebih baik kan? Enggak, ini kita lihat ayatnya dulu nih. Ya. Berapa tadi? 4, 8, 6 kan? Halo? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini lagi cerita tahiyat apa lagi cerita salam, Bu? Tahiyat. Lagi cerita tahiyat kan? Ya.
At-tahiyatu dari kata hayun, hayat sama dengan huyitum. Nah, kalau huyitum diartikan penghormatan, oke? Apabila kamu dihormati, balaslah penghormatan itu. Nah, kemudian orang memberi contoh. Misalnya ada orang baca salam. Bisa nggak salam dijadikan sampel ayat ini? Bisa. Ya, apa alasannya? Kenapa bisa? Sebagai penghormatan. Ya, jika membaca salam adalah bentuk penghormatan. Matan. Bisa nggak, Bu? Ya. Kan mesti nyambung alasannya. Contohnya kalau kita baca salam, kalau kita diucapkan salam, balaslah lebih baik. Kenapa? Karena salam itu bentuk Penghormatan. itu enggak? Nah, tapi ketika kita bicara salam, Bapak Ibu, coba lihat ayatnya. Ya. Surat 654. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini lengkap ya. Ya. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu. Siapa yang datang kepadamu, Bu? Orang-orang beriman kepada ayat. Ayat kami ya. Maka ucapkan. Salamun Tapi ucapkanlah salamun alaikum. Ya, satu nih. Ucapkanlah assalamu alaikum jika yang datang itu orang beriman kepada Ayat. ayat. Oke, berarti Ibu kenal dia nggak? Kenal, harus kenal kan? Nah, ya gimana Ibu tahu dia beriman? Enggak, kalau nggak kenal kan? Iya. Oke, ini satu ayatnya ya. Kita lihat ayat yang kedua. Surat 11, 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, Salaman. Ibrahim menjawab, Salamun. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Lanjut. Maka tatkala dilihatnya dengan tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah yang diutus kepada kaum Lut. Oke. Apa yang membedakan kalimat tadi sama kalimat ini? Kan kalau ini sama orang yang tidak dikenal kan? Nah, ada alaikumnya nggak? Ada. Salaman. Ada alaikumnya nggak? Pakai alaikum nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang tadi kan udah kenal orang ini orang beriman, maka katakan assalamu alaikum. Salamun alaikum. Yang datang kepada Ibrahim dikenal nggak sama Ibrahim? Tidak dikenal. Tidak dikenal. Orang tadi datangnya salam. Ibrahim menjawab apa? Salamun. Salam. Tapi tidak pakai alaikum. Apa membedakannya secara makna? Ketika kita membaca salamun alaikum, keselamatan pasti dilimpahkan atasmu. Alaikum itu sesuatu yang pasti. Kamu pasti selamat. Oke? Nah, ketika orang yang kita hadapin nggak kita kenal nih, Bapak Ibu berani nggak memberi jaminan dia selamat? Nggak berani. Siapa yang bisa menjamin orang itu selamat? Maka ucapannya salam. Salam gitu. Salam gitu. Tanpa alaikum.
Satu, yang kedua, yang ketiga. Kita lihat ayatnya ya. Kata-kata salamun alaikum itu diucapkan kepada orang yang kita kenal dan dia pasti kebaikannya. Dia ini orang baik gitu. Ya, kita lihat surat 16:32. Ya, nah, 16:32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ya. Ada alaikumnya kan? Salamun alaikum. Kenapa? Karena yang diucapkan salam itu sudah dipastikan masuk Surga. surga. Lalu bagaimana salamnya kita kepada orang yang belum kita kenal? Kita nggak kenal dia. Dia ini orang beriman kepada ayat, atau dia orang yang tidak beriman kepada ayat, atau ini orang ini siapa? Maka salamnya tanpa alaikum. Salam gitu. Selamat pagi. Nah, orang nyebutnya selamat pagi, selamat siang. Tapi kan nggak memberikan jaminan. Satu ketika, ini ada kisah-kisah. Satu ketika, singkat cerita lah, seorang ibu bapak kenal kan Imam Syafi'i ya? Ya. Imam Syafi'i, oke. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Mazhabnya dipakai. Nah, Nggak kenal memang, nggak ketemu. dalam perjalanannya atau semasa hidupnya dia pernah divonis bersalah di penjara, Bu. Ya, walaupun sekarang menjadi imam mazhab. Ketika dia memasuki ruang sidang pengadilan, Bu, Imam Syafi'i mengucapkan salam. Assalamu alaikum kepada hakim. Dan hakim menjawab salam. Imam Syafi'i, wa alaikum salam, wa alaikumus salam. Maka terjadilah persidangan dan dinyatakan Imam Syafi'i bersalah dan harus dihukum. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, wahai Tuan, bukankah tadi saya mengucapkan salam kepada Anda? Betul. Dan bukankah Anda juga mengucapkan salam kepada saya? Betul. Apa arti ucapan salam Anda? Bukankah salam itu artinya menjamin keselamatan? Kenapa saya sekarang belum selamat? Atau tidak diselamatkan? Dan saya tetap dihukum? Lah itu kan bla 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 bla, basa-basi. Jadi sebenarnya salam kita ini basa-basi. Ya ketika kita mengucapkan salam, kan ayat hadisnya gini. Afsus salam taslam. Sebarkan salam taslam, maka kamu akan selamat. Jadi mengucapkan salam itu memberikan jaminan kepada orang yang kita ucapkan salam itu keselamatannya, Bu. Jika belum yakin kita bisa menjamin keselamatannya, terus apa arti ucapan salam kita? Ya, sehingga kalau kita lihat konteks ayat, salamun alaikum itu diucapkan kepada orang-orang yang sudah pasti dia penghuni surga. Kepada orang yang belum kita kenal, seperti tadi kasus Nabi Ibrahim, tanpa alaikum kan? Salam. Salam gitu. Jadi kalau kita WA ke siapapun yang belum dikenal, ini orang beriman nggak ke ayat nih? Salam aja cukup salamnya. Tanpa alaikum. Karena alaikum itu sudah jaminan. Sebuah kepastian gitu. Dia selamat. Nah, kita kan nggak bisa membuat. Tapi itu kan doa, harapan. Ya, jika anggapannya itu doa, harapan semua orang selamat, Bu, bisa nggak, Bu? Bisa. Hah? Bisa. Ya, coba lihat ayatnya ya. Nabi Musa pernah menghadap Fir'aun. Menghadap nih. Baca salam nggak ke Fir'aun? Enggak. Tidak memberi jaminan. Coba lihat ayatnya ceritanya nih. 20:47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu.
maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ini salamnya Nabi Musa ketika dia bertemu Fir'aun. Wassalamu ala manit taba'al huda. Bukan assalamualaikum. Siapa yang menjamin Fir'aun selamat? Jadi salamnya Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun. Assalamu ala manit taba'al huda. Udah. Ya, keselamatan dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jika Fir'aun mengikuti petunjuk, selamat nggak? Selamat. Aman. Kalau enggak? Tidak. Nah, faktanya? Tidak selamat. Nah, makanya Nabi Musa tidak mengucapkan Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Enggak, orang belum ada jaminan kok. Jaminannya apa? Keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Petunjuk. Iya. Jadi salamnya ini kalau kepada orang yang belum terlihat, belum nampak keimanannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada orang yang ngikutin petunjuk. Selalu aman. Gitu. Aja ya. Nah, terus bagaimana ini saya diundang nih? Diundang ceramah, sambutan. Di depannya nyampur nih. Ada yang iman, ada yang nggak iman, ada yang kurang iman, ada yang pura-pura iman, macam-macam nih. Ada yang ingkar kepada ayat, gimana, Bu? Ya ayyuhal mu'minun. Pakai ayyuhal mu'minun di depannya. Assalamualaikum. Di depannya pakai ayyuhal mu'minun. Jadi kita salam buat yang mukmin. Kan tadi ayatnya gimana? Jika datang kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapan Assalamualaikum. Makanya itu sebagai triknya. Sebelum ibu bicara, sebelum mengucapkan salam nih, dibuka dulu ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin gitu, Bu. Iya. Ayyuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Ibu. Ibu kan salamnya buat yang mukmin. Yang nggak beriman, ya urusan dia. Gitu siasatnya. Atau assalamualaikum aja, Kang. Gitu. Ya? Nggak juga ya. Gimana, Bu? Kalau misalkan cuma nggak pakai yang beriman, tapi kita cuma assalamualaikum karena untuk grup begitu, tetap Kan ada alaikum tuh jaminan, Bu. Kalau baca salam kan jadi aneh. Ya, yang aman tadi, Bu. Ya. Kalau enggak Nabi Musa, salamun alaikum, tapi di depan ada kata-kata ayyuhal mu'min duluan. Wahai orang-orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman kita, tidak melanggar ayat. Ya, tapi jika berani, salam ini. Di depannya banyak ada penguasa yang zolim. Ada maling, ada koruptor. Gimana masa ibu beri jaminan salam ke dia? Salamnya ini. Salamnya Nabi Muhammad. Assalamu ala manit taba'al huda. Gimana jawabnya, Bu? Bingung kan jawabnya? Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi surat 486 tadi Penghormatan. diartikan penghormatan, salah tidak? Tidak salah. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Memberi contoh ucapan salam. Jika kita diucapkan salam, balaslah dengan lebih baik. Ah, benar nggak itu? Benar, nggak salah, nggak ada yang salah, Bu. Tapi ada nggak makna lain? Ada, karena makna Quran tidak terbatas. Karena kita lagi cerita tahiyat, ada kata tahiyatunya, ada kata hayunnya di situ, Bu. Jadi kalau diberi kehidupan, hiduplah lebih baik. Gitu sebab balasannya gitu. Samalah kalau kita diberi penghormatan kan mesti lebih baik dari itu kan. Misal gini, kita diberi kesempatan menduduki jabatan. Ya, diberi kesempatan nih, diberi jabatan A. Harus baik nggak, Bu, dalam menjabatnya, Bu? Harus lebih baik. Bentuk balasan dia kepada yang memberi, itu kan Ibu lebih baik di situ melakukan tugasnya kan lebih baik itu. Harus maksimal gitu maksudnya, Bu.
Jangan disia-siakan gitu. Dihormati ya disia-siakan. Makanya ketika manusia tidak membalas penghormatan, hidupnya tidak bermutu, tidak berbobot, tidak memberi syafaat yang baik. Makanya tadi kan, jangan-jangan nggak diberi kesempatan lagi nih. Nah, diberi kesempatan juga disia-siakan kan itu ya? Ya. Ya. Kalau ada orang hidup sekali ini ya, berarti hidupnya nggak bermanfaat. Nah, gitu Ibu Nur. Halo. Ya. Ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, masih ada pertanyaan lain? Kang Ip, saya Kang. Ya, di Bandung. Iya. Ini Kang, kan tadi waktu pas takbir terus tangan ditaruh di dada ya Kang ya. Ya, Secara nggak langsungnya kan eh, mendengarkan wahyu itu harus mati sakjroning urip gitu lah ya Kang ya. ya. Nah itu Kang mati sakjroning uripnya itu gimana sih Kang? Berarti kan mata ditutup, kuping ditutup ya, dan semua pokoknya hening gitu kan. Itu caranya gimana sih Kang? Mungkin itu dulu Kang. Terima kasih. Iya, berarti Kang Ahmad mesti lihat sholatnya Nabi. Pernah Sholatnya lihat? tadi. Heeh. Kan gini, kan hadisnya bilang begitu. Solu kama ro'aitumuni Usolli. usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat. Nah, pertanyaannya, Kang Ahmad pernah melihat Nabi sholat? Gimana sholatnya? Belum. Enggak Kang. Itu gimana sholatnya sekarang? Sholat yang sekarang ya masih sholat yang ikut-ikutan kan? Nah, itu tadi jadi katanya pokoknya kan. Iya betul. Nah, makanya Kan kalau sekarang dibongkar. Mm-mm. Kenapa sholat itu berdiri? Kenapa sholat itu ruku? Kenapa sholat itu itidal? Kenapa dia sujud? Kenapa dia duduk? Nah, pada keterangan sebelumnya kan telah disampaikan. Di dalam Quran ini ada yang disebut sebagai asnam, ada yang disebut sebagai rahbaniyah, ada yang disebut sebagai romza, ada yang disebut sebagai apalagi kemarin tuh. Ada 5 kan, wasilah. Nah, kita kan nggak melihat bagaimana Nabi Sholat. sholat. Siapa yang melihat Nabi sholat? Istrimu. Aisyah. Nggak tahu Istrinya. juga siapa ya. Ya, Nggak ya tahu juga. istrinya, keluarganya, atau sahabat? Sahabatnya. Para sahabat ketika melihat Nabi sholat, posisinya sama nggak? Lihatnya dari mana? Beda Lain Kak. Beda. Beda posisi, beda sudut pandang kan? Betul. Iya, makanya Kan? sholat di situ. Kalau namanya Makanya penglihatan, bisa salah lihat. iya, makanya melihat aku sholat ya Kang judulnya kan ya. Padahal hadisnya, sholatlah kalian sebagaimana melihat. Melihat aku sholat ya. Nah, masalahnya kita lihat nggak Nabi sholat gimana? Nah iya. Nah, nah Iya kan. makanya gini, para ulama bijak dulu supaya nanti pengikut-pengikut Nabi berikutnya bertanya-tanya sholat Nabi seperti apa. Apa? Maka dibuatlah rumus. Rumus itu dibuat juga ngambil dari ayat-ayat juga. Tadi. Dibuatlah semacam rumus namanya. Berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk. Ini rumus. Ruku. Iya, rumus. Termasuk bacaannya juga rumus. Supaya nanti anak cucunya berpikir, nyari tahu. Kenapa sih mesti berdiri? Kenapa sih mesti ruku? Kenapa sih mesti duduk? Apa artinya? Kalau nggak ada artinya, buat apa dikerjain kan itu ya? Iya betul Kang. Nah, maka dalam hal ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan maknanya itu. Prakteknya seperti apa? Ya kan nggak lihat Nabi sholat bagaimana. Kan kalau dalam konteks yang tadi Kang Ip jelasin, ya nggak bisa juga kita lihat sholat orang lain juga ya Kang ya. Nah, makanya lihat ya sholat sendiri aja belum sholat. Itu. Sembahyang rajin, tapi sholatnya kemana-mana. Oke Kang, paham. Karena kan sembahyang yang 5 waktu dalam konteks sholat yang di waktu-waktu, prakteknya sholat 5 waktu. Dengan sholat daim itu prakteknya kan jauh. Beda banget ya Kang ya.
Oh, tinggal asnamnya aja, tinggal gerakan tapi nggak ngerti. Nah, Iya. kalau hanya gerakan tapi nggak ngerti mana, coba lihat ayat ini. Nah, tapi ayatnya agak serem. Nggak apa-apa lah, ayat pun ini nggak boleh disembunyiin. 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 835. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah, sementara ini orang bilang yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam adalah sholat. Sama aja. Sementara di ayat ini orang sholatnya masih kafir. Mm-mm. Jadi ungkapan tadi membedakan orang kafir dan orang beriman adalah sholat, bisa diterima nggak, Bu? Enggak. Orang ini sholat nggak? Enggak. Boten. Lihat dulu ayatnya. Sholat. Sholat mereka. Jadi mereka sholat nggak nih? Bukan. Tapi Bersiul sama tepuk tangan. Ntar dulu. Ini kan kalimatnya nih. Sholat mereka. Berarti mereka ini sholat nggak? Sholat. Nah, di mana sholatnya? Baitullah. Baitullah. Kita sholatnya kan jauh dari Baitullah. Ya. Ini mah di depan Baitullah sholatnya nih. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu. Berarti secara fisik, oke, secara syariat mereka sembahyang nggak, Bu? Bayang. bayang. Berdiri, ruku, tidak, sujud, duduk kan kelihatan sholat mereka. Itu kan mereka kelihatan tuh gerakannya kan? Sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Jadi sholatnya hanya sekedar seremoni aja. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Nah ini sholat kok disebut kafir, Bu? Karena enggak. Berarti sholat jaminan nggak? Sembahyang 5 waktu jaminan nggak? Tidak. Nah itu tadi. Makanya ada ayat ini. Ini orang sholat tapi masih digebukin juga. Masih kafir juga lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Oke, berarti si orang tadi yang sholatnya dianggap seremonial sehingga diazab karena dia kafir, apa sebabnya tuh? Mabok. Jangan kamu sholat kalau kamu mabok sampai kamu ngerti. Orang sholat kan kagak ngerti. Jadi kalau mabok terus jadi nggak sholat atau kan? Bukan nggak sholat lagi, pelanggaran terus, Bu. Sholat prit terus Bu. Sholat prit gitu. Coba lihat. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk, ya kan? Jadi kalau orang sholat nggak ngerti, mabok nggak, Bu? Mabuk. Nah, pelanggaran nggak? Pelanggaran. Kan janganlah melanggar, janganlah. Ya seumur-umur melanggar, Bu. Jadi gimana dong? Ya mesti ngerti makanya. Jadi ini tuh gerakan ritual tapi nggak ada aplikasinya mungkin ya Kang ya. Ya kan tadi sholat daim kan itu kehidupan sehari-hari. Ya, pengaplikasiannya yang nggak ada berarti kan di sini ya Kang. Nah, iya, makanya tetap aja diazab. Iya, iya Kang. Kalau aplikasinya. Coba lihat. Ini kan terjemahan pada umumnya kan ada sesuatu yang nggak nyambung sebetulnya. Kayak orang yang beriman, jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu ngerti.
Jangan pula hampir ini mesinnya dari mana ini mesinnya nih? Sedang kamu dalam keadaan junub. Nah, coba perhatikan ayatnya ya. Mesti dibaca Arabnya nih. Nggak bisa kalau terjemahannya. Kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang amanu. Amanu itu orang yang menganggap dirinya beriman. Menganggap dirinya beriman. Kenapa? Kalau orang itu sudah benar-benar beriman namanya mukmin. Oke? Kalau amanu yang menganggap dirinya beriman. Menganggap dirinya beriman udah pasti beriman nggak? Belum. Belum tentu. Contoh, belok dulu. 2 ayat 8. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Oke, jadi ada orang yang bukan beriman tapi ngaku beriman. Ada. Ya. Ada. Nah, itu namanya amanu. Orang yang mengaku beriman. Jika pengakuannya benar kan diuji tuh. Amanu. Hai orang yang amanu. Benar nggak kamu amanu nih? Diuji kan? Betul. Iya. Nah gitu. Kalau mukmin udah pasti udah beriman. Namanya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kalau mukmin udah pasti selamat tuh. Beruntung orang beriman gitu. Balik lagi ke yang tadi ya. Ke 443 nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang dirinya mengaku beriman. Kalau kamu mengaku beriman, la taqrabus sholat. Jangan kamu sholat. Jangan kamu mendekati sholat. Dekat aja nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau kita sholat tapi mabuk, berarti sholat maksiat jalan kan? Iya. Mencemari nggak, Bu? Mencemari nggak? Iyalah. Ya, tuh orang sholat juga korup. Kan jadi cemar. Gara-gara sholat jadi salah. Jadi jelek. Ah, percuma ngapain sholat tuh. Orang sholat juga mencuri. Orang sholat rajin sholat tapi selingkuh, kawin mulu misalnya gitu. Kan jadi fitnah tuh. Betul. Makanya la taqrabus sholat. Jangan kamu mendekati sholat. Wa antum sukaro. Sedangkan kamu dalam keadaan sukar. Sukaro, bingung. Bingung, mabuk. Mabuk tuh kan nggak ngerti yang diomongin apa gitu kan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu mengerti. Sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Kamu paham nggak yang kamu ucapkan itu apa gitu. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti yang kita ucapkan apa. Ya, bahkan banyak orang tergelincir gara-gara salah ngomong. Tuh kemarin tuh, nah, bukan kemarin, ya lagi viral tuh, gara-gara mencaci maki presiden. 7 tahun di penjara. Gara-gara salah ceplos. Nabi bilang, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatan seseorang, ini tergantung lisannya nih. Oke? Nah, ada orang yang ngomong asbun kan asal bunyi, tapi nggak ngerti. Gitu. Ayat ini ngingetin jangan mendekati sholat kalau kamu mabok sampai kamu ngerti yang kamu omongin. Ketika kita nggak ngerti yang kita ucapkan apa, yang kita lakukan apa maknanya, mabok nggak tuh? Nah, pertanyaannya apa yang membuat dia mabok? Kenapa dia mabok? Wala junuban, dan jangan mendekati sholat kalau kamu junub. Junuban itu artinya ini kalau ibu junub tadi ada ayatnya di surat 3:190 junuban Berpaling ya Kang ya. 91 tuh nyangigir itu berbaring. Nah, berbaring kan junub ya. Junub tuh berbaring berarti nyangigir, berpaling tuh gini. Bapak Ibu tongong-tongong gitu ya Kang ya. Pagigir-gigir. Oh gitu ya. Sekarang gini. Jadi kita ngomong kemana dia ngadep kemana gitu ya. Kita ngomong kemana dia ngadep kemana, Bu? Gua di sini ngerti gitu. Oke Kang. Junuban tuh gini berpaling. Junub nih. Ya, bangetnya harap hati. Nah, itu namanya junub, Bu. Ya. Fisik nih fisik.
fisiknya menghadap kiblat kan? Ya, hatinya Allah. kemudian. Oh, ini juga Allah. Ini banget yang harap, hatinya kemana-mana. Ya, jalan-jalan. Itu namanya junub. Junub ya berpaling. Nah, selama ini kita sholat kita junub nggak? Junub terus kan jalan-jalan. Nah, selama ini kita sembahyang, Bu, sholat, kan junub terus. Mukanya menghadap ke sono, menghadap ke kiblat, kan? Lillahi ta'ala. Hati kita, pikiran mau kemana-mana. Junub. Jangan kamu sholat. Kalau kamu junub, ngapain? Ibu datang bertamu, ya. Tuan rumah ngajak ngobrol, ibunya berpaling, gimana? Kesinggung. Ya kesinggung, diusir lah, Bu. Gua ngomong kamu kemana? Misalnya gitu. Terus ayatnya apa? Illa abiri sabili. Kecuali, dia terjemahkannya apa? Kecuali sekedar berlalu saja. Ya berarti kan numpang lewat, Bu. Ya udah seremonial doang. Kalau sholatnya seremonial, tadi kan kena surat 835. Iya, jalan tangan Ya hanya seremonial aja jadinya. Hatta tantasilu. Kalau kamu mabuk, kalau kamu junub, sebelum sholat kamu mesti tantasilu dulu. Diartikannya apa? Mandi. Iya, mandi junub. Mandi junub namanya, Bu. Mandi junub berarti membasuh seluruh anggota tubuh. Tidak hanya panca indahnya, semua anggota tubuh dibersihkan dari selain Allah. Dari ilah-ilah yang lain. Dari ilah yang lain. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, kaki, kulit, bersihkan dari selain Allah. Makanya ikomus sholat. Ikomus sholat kan tadi urutannya udah jelas. Yang 10 tadi minimal tuh. Niat. Berdiri. Takbiratul ihram. Sidakap. Dengerin ayat. Ruku. Itu kan terus, Bu. Nggak ada junubnya. Nah, kita kan sholatnya seremonial, junub terus. Gitu. Nggak ngerti lagi dibacanya. Hatta tantasilu, sehingga kamu mandi, basuh tubuhmu. Basuh jiwa ragamu, pendengaran, penglihatan, hati, dibersihkan tuh. Makanya tobat. Wa in kuntum mardo, apabila kamu sakit, au ala saparin, atau kamu musafir, au ja'a ahadum minkum minal go'id, atau kamu buang air, awal lamas tumunisa, atau menyentuh perempuan. Ini apa mananya, Bu? Coba lihat satu-satu. Wa in kuntum mardo, sakit. Sakit apa? Sakit hati. Iri, dengki, ujub, takabur, jahil, kaniaya, zolim, buruk sangka, julid, sinis. Itu kan penyakit. Penyakit hati. Iya, mardo itu kan ayatnya. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marado. Ini lagi cerita penyakit hati, orang mau sembahyang kok. Apabila kamu sakit, atau kamu sapar, nggak bisa berhenti kemana-mana, muter-muter gitu. Auja ahadum minal go'id, atau datang kepada salah seorang dari kamu go'id. Apa go'id, Bu? Diartinya buang air, Bu. Ini kan orangnya nyebelin, Bu. Kadang-kadang kentut di mana-mana, bikin bau orang. Ya kadang-kadang ngomongnya nyakitin orang. Itu kan datang go'id berarti, Bu. Aula mastumu nisa, atau kamu menyentuh nisa. Nisa itu pikiranmu. Jadi, iya, pikiran yang mendominasi kita, Bu. Ya gimana kita menghadap Tuhan? Falam tajidu ma'an, tapi tidak ditemukan air yang mensucikan. Ma'an bermakna wahyu. Fatayamamu, maka bertayamum ya. Tayamama ya, tayamamu so'idan toyiban. Bertayamumlah dengan so'idan. Diartikannya so'idan di sini apa? Tanah. So'idan diartikan tanah. So'idan itu naik, berdiri. Tapi di sini diartikan tanah. So'idan toyiba, tanah yang baik. Tanah yang suci. Apa hubungannya, Bu? Kalau wudhu pakai air, bersih nggak? Tayamum pakai debu, pakai tanah, bersih nggak, Bu? Enggak. Malah kotor. Jadi ini bukan lagi cerita fisik sebetulnya, Bu. Ini bukan. Jadi wudhu itu juga simbol aja. Famsahu. Jika belum bisa mandi, maka famsahu biwujuhikum. Basuh wajahmu wa aidikum. Minimal, Bu.
bersihkan cara pandang kita. Wajah itu kan ada pendengaran, penglihatan, penciuman, mulut. Bersihkan ini nih, panca indera dan karyamu. Jika nggak bisa mandi keseluruhan, berarti bersihkan cara pandang kita, bersihkan perbuatan kita sebelum menghadap Allah. Innallaha ghafurur rahim. Rahim. Ya, nah gitu. Artinya, ya mesti paham. Ya. Kalau tadi mesti tutup panca indera, gimana nutupnya? Jadi sholatnya gimana ya? Itu tadi yang 10 tadi dilakukan dalam sehari hari. Yang dibuat jadi rukun namanya, rukun sholat. Karena rukun sholat tidak boleh dihilangin satupun. Mesti itu paket. Ya, tapi sholatnya kan mesti daim sepanjang hayat. Nah, coba lihat ayatnya. 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Bukan 5 kali sehari. Selama hidup sholatnya. Jadi selama hidupnya, paket 10-nya terus diaplikasikan. Tadi niat, berdiri, takbir, sedekap, iftitah, ruku, itidal, sujud, duduk, salam. Itu hari-hari diaplikasikan itu namanya. Itu namanya sholat sepanjang hayat. Nah, kalau hanya ritual tapi nggak ngerti, nanti diazab lagi. Pelanggaran lagi. Pelanggaran lagi ya. Begitu. Halo? Halo. Oke. Ada pertanyaan lagi ada? Kalau Boleh, enggak, baik. Satu takutnya berat nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, gimana supaya nggak lepas detik pun sholatnya? Supaya konsisten terus nih. Ya, ini kata kuncinya nih. Kata kuncinya ya. Supaya sholat terus gimana ya? Ya harus begini berarti. Bentar. Berapa ya? Tatar aku. Yang daimun itu suratnya, bentar. Ada ingat Bapak Ibu? Sholat daim 70 Kang. 70 ya? Ayat 19 sampai 21 ya. Bukan. 19. 19 Kang. Oh iya. Nah, terus sampai 21. Terima kasih Ustaz. Nah, supaya ingat terus gimana? Ya begini ceritanya kan. Al-Ma'arij ini surat Mi'raj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Oke, terus? Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Oke, terus? Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Putus nggak salatnya nih? Enggak. Nggak putus kan? Nggak putus. Ini salatnya nggak putus nih, daim namanya. Tetap salat. Oke. Gimana caranya? Di sini kuncinya nggak banyak sebetulnya. Jangan kikir. Iya, keluh kesah, jangan keluh kesah. Jangan suka mengeluh. Jangan kikir. Nggak pernah. Alhamdulillah. Udah selesai. Jangan pernah mengeluh. Jangan kikir. Panas ngeluh, hujan ngeluh. Nggak ada duit ngeluh, punya duit ngeluh. Sendirian bujangan ngeluh, punya pasangan. Iya kapan nyambungnya? Kapan bersyukurnya kan? Ya. Kan kecuali kan tadi kan, kecuali orang yang musolin dan sholatnya daim kan? Berarti orang yang sholatnya daim, orang itu tidak pernah mengeluh dan juga tidak kikir.
Nah, kalau mengeluh aja, putus tuh. Mengeluh, putus. Kikir, putus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah gitu aja. Terima kasih ada yang bantu Ustaz Rohim. Barakallah, syukran. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang ini haji. Kang, Ya. gantinya mengeluh gimana? Haji Biar kita mabuk. nggak mengeluh, gantinya mengeluh gimana tuh? Pakai apa? Mesti istighfar atau apa? Halu. Ibu nggak boleh halu. Innal insana khuliqa halu. Jangan halu. Haluan keluh kesah gitu. Kenapa halu diartikannya keluh kesah? Supaya nggak ngeluh gimana? Syukur. Ya syukurlah. Apapun ada manfaatnya, adapun ada hikmahnya. Robbana ma khalaqta hadza batila. Halo? Ya, cari sudut positifnya. Cari sudut pandang positifnya. Selalu pasti ada sesuatu sisi baik yang dibalik apapun. Maka tadi kan sudah dibaca di depan ayatnya. Robbana ma khalaqta hadza batila. Udah kalau ketemu, kenapa ngeluh ya gitu? Ya, gini Bu, kalau Ibu punya suami, pokoknya idaman deh, udah ganteng, pinter, kaya, punya jabatan Bu. Ibu ngeluh nggak Bu? Enggak. Benar. Ngeluh juga nanti ditinggal pergi lah. Nah, dikerubutin cewek. Ada aja salahnya ya. Itu tetap aja ada keluhannya Bu. Coba, udah ganteng, ya, pinter, kaya, punya jabatan. Perempuan mana yang tidak tergiur Bu kemana-mana dikerubutin cewek? Ibu mau? Enggak. Ya, Ibu ngeluh lagi suaminya nggak setia. Manusia pasti ada keluhannya. Keluh kesah. Iya, tapi kan saya mau suami saya tuh setia, tidak berpaling ke lain body. Cari suami yang jelek, miskin, punya jabatan, sengsara Bu. Enggak mau. Pasti setia sama Ibu. Selalu ada sisi. Ya kalau lihat sisi buruknya mah. Ya setiap orang punya sisi baik dan buruknya Bu. Begitupun di setiap kejadian. Tidak ada yang Tuhan ciptakan, tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Cari aja tadi manfaatnya, baiknya apa. Baru ketemu, ya kenapa ngeluh ya? Kan gini. Udahlah nanti. Orang tuh memang suka ngeluh. Kecuali yang daim sholatnya tadi. Ngeluh, putus hubungannya dengan Tuhan. Kikir, putus. Supaya daim terus. Ya tadi jangan keluh kesah, jangan kikir. Supaya nggak keluh kesah, cari posisi, cari manfaat, cari kebaikan dari apapun. Supaya nggak kikir gimana? Ingat bahwa kita hidup nggak sendirian. Memberi akan diberi. Itu kan kita ayat 7 ya Kang ya. Iya, selesai. Sedekah setiap hari. Kalau biasa mah setiap saat. Iya, benar, setiap saat. Sedekah kan bisa banyak hal. Doa aja sedekah, berpikir positif aja sedekah Bu. Kita berpikir positif nih sedekah buat semesta ini. Betul. Berpikir positif nanti aura positifnya kan nyebar terus sedekah juga ke orang. Ketemu orang senyum aja sedekah, punya modal ngasih modal, punya bantu banyak nilai. Kalau senyum terus nggak sedekah juga. Iya, kalau sendiri. Tapi alaminya memang manusia berkeluh kesah ya dan kikir ya. Kecuali yang naib kan ada kecualinya. Ada yang dikasih. Kan Senyum kecuali. bukan Kan kecuali Bu. Ya, yang daim sholatnya keluh kesah nggak Bu? Tidak. Enggak. Maka tadi pertanyaannya gimana supaya daim, supaya terus connect. Ya tadi jangan mengeluh, jangan kikir. Oke, gimana Pak Agung? Ya, sudah jam berapa ini sekarang? 21.45 Pak. Ya. 10 kurang 15. 21.45. Iya. Nah, gimana? Pak Agung mau nanya apa? Pendengar dulu Pak. Oke, ini berikutnya tentang rokaat yang belum terangin.
Ya. Ada orang nanya, kenapa subuh 2? Apa lohor 4, asar 4, maghrib 3, ini 2, 3, 4, kenapa jumlahnya segitu? 2, 4, 4, 3, 4, misalnya gitu. Kenapa nggak 4 semua gitu? Atau 2 semua gitu? Apa artinya 2, 3, 4? Ya gitu Pak Agung, coba terangin. Iya, diterang. Iya apa ya tuh? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya? Gimana maksudnya Pak Ustadz? Iya, apa artinya rokaat sholat? 2 itu apa artinya? 3 apa artinya? 4 apa artinya? Ditotalkan jadi 17 tuh. Ya. Apa artinya kenapa 17? Kenapa nggak 21? Misalnya gitu. Kenapa nggak cepet? Kenapa nggak 50? Kenapa 17? Berikutnya, Sholat wajib. ya, belum cerita bacaannya. Dari mulai takbir, iftitah, itu apa artinya dalam hidup? Dan seterusnya. Ya. Minggu depan berarti Pak? Ya. Minggu depan berarti Pak? Masa tahun depan kelamaan? Minggu depan. 2 minggu lagi Pak. 2 minggu lagi ketemunya. Gitu. Pak kan yang maaf Pak Ustadz, kan yang terminologi yang mengenal Allah itu kan sudah selesai. Berarti apakah setiap 2 minggu kita lanjutkan saja sholat ini Pak ya? Sudah beresin sholat. Ya. Nggak apa-apa, beresin sholat ya. Iya Pak. Ustadz. Baik, kita tutup dulu. Auzubillah minasyaitonirrajim. Saya kembalikan ke Pak Agung. Monggo, mau diapain nih peserta? Suruh pulang apa gimana? Suruh nginep? Oke, terima kasih. Pak Agung. Silakan Pak J. Bang J. Pak Agung mau nanya. Tadi tuh mau nanya dia. Ya pura-pura sholat syariat, sholat ma'rifat, sholat tarikat, sholat hakikat. Dia mau nanya. Udah paham, udah nggak nanya. Nggak nanya ya? Iya, udah paham. Nanti habis ini dia nge-WA malah. Ya. Belum tahu Kang Ip. Yang dilakukan sholat syariat apa? Udah sampai ke ma'rifat. Nah, setuju Pak D. Ada sholat hakikat. Kalau masih bingung belum mandi itu. Belum mandi, kalau bingung belum mandi tadi tuh suruh mandi dulu tuh. Sekarang kan ada haji mabuk sama haji junub. Nah, itu gara-gara sholatnya mabuk dan sholatnya junub tuh. Jadi ke haji ke bawah-bawah dia. Iya kan bisa. Berangkat haji dia, tapi padahal junub terus. Oke. Di Arafah dia junub berbaring terus ya. Gimana? Iya. Udah 21.50. Oke Pak. Ya, terima kasih. Menarik banyak. Kalau mau ini banyak sekali nih Pak ya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Kalau masih ada. Iya, buat Pak Agung terakhir belum baca Pak Agung. Penutup. Gimana Pak Ustadz? 21.50. Iya Pak Ustadz. Jamnya tepat 21.50. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Oh, yang mengingkari ya. Itu. Udah selesai. Selesai, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung malam ini. Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Semuanya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kang Iip. Kang Iip, Pak Tunuk, Pak Agung. Terima kasih semua. Izin saya matikan. Ya. 3, 2, 1.